Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in faman tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Taqwa cabang Kampung Durian yang saya muliakan, adik-adik yang ikut sholat. Tadi saya dengar sholatnya adik-adik kita tuh tertib, nggak ada kedengaran suara ribut. Berarti adik-adik kita ini bagus-bagus. Karena bagus-bagusnya kita ucapkan terima kasih atas bagusnya sholatnya itu. Semoga tambah bagus lagi sholatnya, nggak ribut-ribut lagi. Ya. Kalau di masjid-masjid lain ribut, di sini enggak. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Berarti orang tuanya ikut sholat kemari. Terkadang anaknya saja yang berangkat sholat, anaknya ikut sholat, orang tuanya enggak. Sehingga akhirnya anaknya jumpalitan di masjid, anaknya seperti itu, orang tuanya enggak tahu. Di rumah orang tuanya cuma main HP aja, enggak tahu kalau anaknya banyak di sini. Dorong sana, dorong sini, ngobrol lah. Sampai tahiyat akhir masih ngobrol aja. Tapi anak-anak kita ini bagus-bagus. Makasih ya dek ya. Makasih, tertib sholatnya. Dengan adik-adik tertib sholatnya, orang-orang tuanya jadi khusyuk sholatnya. Bapak Ibu saya hormati, pengajian kita malam hari ini membaca Quran surat Ar-Rahman 46 dan beberapa ayat berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Zawata afnan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima ainani tajriyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Muttaqiina ala furushim batainuha min istabraq. Wa janal jannataini dan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, untuk orang-orang yang takut, Allah berikan kepadanya 2 surga. Jadi Allah mengatakan orang yang takut akan diberi 2 surga. Cuman takut aja. Takut akan diberi 2 surga. Dikasih 1 surga aja, kita masuk 1 surga saja. Luar biasa itu. Berarti kalau kita sudah masuk surga, walaupun cuma 1 surga, berarti kita tak lagi masuk neraka. Tapi Allah katakan waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang-orang yang memiliki rasa takut, maka dia diberi 2 surga. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang seperti apa yang mau kamu dustakan?
dikasih 2 surga, masih kurang lagi. Masih tak diakui bahwa itu merupakan nikmat Allah. Begitu luar biasanya karena kita takut diberi 2 surga. Tapi takutnya seperti apa? Orang yang takut seperti apa sehingga akhirnya diberi 2 surga itu? Tapi saya lanjutkan dulu arti ayat ini dulu. Nanti saja kita bicarakan terakhir, sebentar saja di mana sebenarnya takut yang diinginkan itu. Zawata afnan. 2 surga yang diberikan Allah kepada kita itu di dalamnya itu ada pohon-pohon dan pohon buah-buahan. Pohon-pohon berarti tempat kita berteduh, pohon-pohon berarti tempat kita rekreasi, tempat kita bersenang-senang, bahkan ada pohon-pohon buah-buahan. Fihima ainani tajriyan. Di dalam surga itu ada 2 mata air yang mengalir. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang mau kamu dustakan? Sudah diberi 2 surga. Dalam surga itu ada pohon-pohon sekaligus pohon buah-buahan. Nggak bayar lagi, nggak seperti ini. Beli durian segini besarnya 10.000. Besar sikit 20.000, besar sikit 50.000. Bahkan ada durian 1 biji harganya setengah juta. Belum pernah jumpa? Hah? Setengah juta sebiji. Di 2 surga yang diberikan Allah kepada orang yang takut tadi, di dalamnya ada pohon-pohon, ada pohon buah-buahan, bahkan ada air yang mengalir di duanya itu. Allah gambarkan ada air itu karena memang kita suka sama air. Pagi kita mandi, sore kita mandi, begitu kita selesai badan kita guyur dengan air, lelah kita pun akhirnya hilang. Bangun pagi badan kita itu rasanya tegang di sana sini, begitu diguyur sama air segar. Maka kita kalau rekreasi pun cari di mana ada air. Simbahe, karena ada air situ. Ke Perapat, karena ada air di situ. Ke mana Deli Serdang itu? Pantai Cermin, karena ada air. Di Bahoro pun juga ke sana karena ada air. Walaupun sebagian ke sana bukan cuma air saja yang dicari, tapi di sana ingin jumpa sama, mau silaturahim kepada keluarga orang hutan. Pak Fadilah baru pulang dari sana, jumpa orang hutan itu. 2 hari sebelum puasa kemarin Pak Fadilah ke sana. Saya ikut, diajak. Nah itu. Silaturahim sama itu. Jadi kita rekreasi cari di mana ada air. Kenapa? Air itu menyegarkan. Baik untuk diguyurkan ke dalam tubuh atau diminum. Seperti air depan saya ini, sebentar lagi saya minum. Kerongkongan kita ini kalau dialiri sama air, apalagi air yang bening, lega, segar, nikmat. Maka Allah katakan,
Fihima ainani tajriyan. Di dua surga itu ada dua mata air yang mengalir. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Kedua-duanya ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau nikmat Tuhanmu seperti apa lagi yang mau kamu dustakan? Di dua surga itu mereka itu buah-buahannya berpasang-pasangan. Nah itu. Zaujan, berpasang-pasangan. Ya, kalau pisang ada pisangnya yang warnanya kuning, ada yang warnanya hijau. Macam-macam pisangnya. Ya nikmat sekali. Ya besar-besar. Yang kecil cuma pisang Banten aja. Begitu Allah menggambarkan hadiah, ganjaran untuk orang-orang yang takut tadi. Berikutnya disebutkan muttaqiina ala furushim baqainuha min istabraq wa janal jannataini dan mereka yang dalam surga itu duduk bertelekan sandar seperti bapak-bapak ini sandar. Nah, sandar duduknya itu bertelekannya itu di permadani yang tebal terbuat dari sutra dalamnya. Ini sudah tebal ini. Sudah tebal. Tapi kalau puasa kita nanti hari ke-30 kita tahan puasa, duduk di situ masih agak sakit juga akhirnya bokong kita itu. Karena sudah hari 30 akhirnya berkurang air di dalam tubuh kita itu sehingga akhirnya tulang-tulangnya agak menonjol. Nah itu. Kenapa kurang tebal? Nanti di surga itu tempat duduk kita bersandar-sandar itu nanti tebal, terbuat dari sutra. Dan yang paling mengejutkan Bapak Hormati, ayat itu menyebutkan di surga itu nanti buah-buahannya pendek-pendek. Tempatnya maksudnya pendek-pendek, mudah dijangkau. Nggak perlu pakai genter. Nggak perlu pakai galang. Jadi kita berdiri tinggal ngambil saja. Buah apa yang kita sukai ada di dalamnya. Buah apa yang paling kita sukai di dunia itu ada di dalamnya. Nggak capek-capek apa ngambilnya. Mesti pakai galanya itu di dalamnya dikasih apa lagi apa namanya supaya buahnya nggak jatuh ke bawah, pakai tempat begini. Seperti kita ngambil mangga supaya mangganya nggak jatuh ke bawah, supaya nggak pecah, pakai apa namanya, pakai sarang ngambilnya. Terkadang karena silap akhirnya terjolok yang lain, jatuh kena hidung kita. Untung aja mangga yang jatuh di hidung kita. Kalau sempat durian, lemak hidung kita. Semuanya itu dihadiahkan. Semuanya itu diberikan ganjaran kepada orang-orang. Waliman khofa maqama rabbih jannatan. Untuk orang yang memiliki rasa takut, baginya dua surga. Apa yang saya hormati, bahkan nanti di ayat-ayat berikutnya diceritakan orang-orang yang takut itu akan diberikan kepada nikmat wanita-wanita yang anak perempuan yang jelita, cantik jelita. Allah menyebutkan bahwa wanita-wanita yang dalam surga, bidadari dalam surga itu disebutkannya belum pernah disentuh sama jin dan manusia. Belum pernah disentuh. Masih
orisinil, luar biasa. Dia itu seperti disebut ka'annahul yaqutu wal marjan. Hebatnya perempuan apa namanya bidadari yang dipersiapkan tadi itu, begitu hebatnya seperti yakut dan marjan. Apa itu? Macam berlian apa begitu ya? Gemerlap mukanya itu cemerlang, menarik, menawan. Dalam keadaan seperti itu, mereka itu belum pernah katanya disentuh, baik sama jin atau manusia. Semuanya itu dipersembahkan untuk waliman khofa maqama rabbih jannatan, untuk orang-orang yang memiliki rasa takut. Yang takutnya seperti apa ya? Kita baca hadis agak panjang sedikit, tapi saya ngambil yang satu penggal saja. Tapi hadis itu awalnya saya baca dulu. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad mengatakan begini, sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma zilla illa zillu. Ada 7 kelompok manusia yang akan mendapat perlindungan pada hari yang tidak ada mampu memberikan perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah saja. Ada 7 kelompok manusia. Ketika kita nanti di yaumil mahsyar dalam keadaan panasnya luar biasa, ada 7 kelompok manusia dapat perlindungan. Tapi tak pula saya bacakan semuanya, 7-nya itu nanti saya bacakan semuanya tengah malam kita baru tarawih. Saya ambil satu saja. Itu ya. Siapa yang di antara orang yang diberikan perlindungan itu siapa? Nabi menyebutkan warrajulun da'atu imra'atun zata maslamin wa jamal wa qala inni akhafullah. Nah, itu dia. Takutnya seperti ini. Yang mau dapat surga dua surga itu takutnya seperti ini. Apa katanya? Dari 7 kelompok manusia yang dapat perlindungan tadi, satu diantaranya adalah seorang anak laki-laki atau seorang laki-laki yang dirayu sama perempuan cantik. Untuk melakukan maksiat. Karena saking senangnya perempuan ini sama laki-laki tadi, seperti Zulaikha merayu Yusuf, sampai seperti itu membara cintanya, membara nafsu si Zulaikha itu menginginkan Yusuf itu. Beginilah diceritakan hadis itu. Laki-laki yang dibujuk sama perempuan cantik, hartawan dan bangsawan. Sudah hartawan dia, banyak hartanya, kemudian dia keturunan ningrat, darah biru. Tapi laki-laki yang dibujuk tadi itu menjawab, inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Sehingga kemaksiatan itu nggak terjadi. Sehingga mendurhakai Allah nggak jadi, tak terjadi. Karena apa? Karena ada orang yang takut kepada Allah. Kalau sembunyi-sembunyi dalam hotel bisa terjadi. Kalau takutnya sama orang tua, kalau takutnya sama polisi, bisa sembunyi-sembunyi di tempat tertentu. Kalau takutnya sama keluarga, bisa cari tempat yang jauh. Kalau takutnya sama kerabat yang ada di sekitar kita, bisa cari tempat yang lebih jauh lagi. Atau cari di Bandar Baru.
Tapi dia takutnya bukan kepada orang tua, dia takutnya bukan kepada keluarga, dia takutnya bukan kepada polisi, dan semua makhluk di dunia ini, dia hanya takut kepada Allah. Namanya takut kepada Allah, dimanapun kita tetap merasa diri kita itu terkontrol, dilihat oleh Allah. Takut seperti itu. Kalau orang yang punya rasa takut seperti ini, nggak akan terjadi itu. Kalau sempat ada orang punya rasa takut seperti ini, tidak akan terjadi ada pertalit dioplos sama menjadi pertalit dioplos jadi pertamax. Kenapa orang berani mengoplos pertalit jadi pertamax? Merasa dia kalau mencampurkan itu nggak ada yang tahu selama ini. Polisi nggak tahu, KPK tutup mata. Ini dengarin pula itu kejaksaan mau buka mata. Dengarin itu bahasa apa itu artinya ya? Bahasa Indonesianya apa itu dengarinnya? Tumben kejaksaan mau membongkar aib sebesar ini. Mudah-mudahan dilanjutkan, nggak sepi lagi kan begitu. Mudah-mudahan nggak sepi balik. Kalau orang yang punya rasa takut seperti itu tadi, seperti anak muda tadi ini akhafullah. Kan Nabi Yusuf kan begitu juga. Ketika dibujuk sama Zulaikha, dia mengatakan, ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Sehingga kemaksiatan itu nggak terjadi. Bapak yang saya hormati, ada nggak ya di kalangan kita orang yang punya takut seperti itu? Seharusnya kita seperti itu semua. Bagaimana menciptakan, mengkondisikan manusia itu punya rasa takut seperti itu? Puasa yang kita kerjakan dalam rangka itu sebenarnya. Puasa yang kita kerjakan, ibadah yang kita kerjakan, semua ibadah yang kita kerjakan sebenarnya dalam rangka memproses diri kita itu takut kepada Allah. Karena kalau nanti kita jumpa kepada Allah, kita ditunjukkan aib kita. Saat-saat kan Allah akan tunjukkan aib kita. Aib kita itu nanti ditunjukkan Allah di depan kita, di hadapannya. Ini kau buka sendiri aibmu. Maka karena kita takut aib kita itu dibuka Allah di satu masa tadi, sejak sekarang kita tak lagi membuat aib. Kenapa? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Maka di dalam faham agama Islam, ibadah itu dibagi 4. Yang pertama ajaran agama Islam itu dibagi 4. Yang pertama akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga ibadah, yang keempat muamalah duniawiyah. Keempat-empatnya ini dalam poin yang kelima disebutkan semuanya itu tumpuannya adalah tauhid. Tumpuan tauhid itu bermakna bahwa apapun yang kita kerjakan, kita merasa dikontrol oleh Allah. Dimanapun saja kita berada, Allah tidak pernah lengah. Tak pernah lengah. Tak pernah alpa Allah itu memperhatikan kita dimanapun kita berada. Kapanpun dan dimanapun. Maka orang yang senantiasa
takut aibnya nanti dibuka Allah satu masa nanti, maka sejak sekarang dia tak lagi membuat atau berbuat aib yang membuat aib malu nanti ketika berjumpa Allah. Untuk orang yang seperti itu kata Allah, waliman khofa maqama rabbih jannatan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.